Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz dengan NPM 20106311600043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang Complex Engineering Problem, di mana Complex Engineering Problem merupakan salah satu tugas dari mata kuliah rekayasa sistem. Complex Engineering Problem ini yaitu terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu kajian permasalahan, yang kedua yaitu detail masalah, yang ketiga yaitu perkiraan yang harus dilakukan, yang keempat yaitu possible solution, dan yang kelima yaitu turunan masalah. Masalah yang pertama yaitu penggunaan limbah sabut kelapa sebagai pasokan energi alternatif yang berskala kecil. Kajian masalah yang didapat yaitu pada saat ini di Indonesia mengalami kekurangan energi listrik yang disebabkan karena pasokan energi listrik yang masuk lebih sedikit daripada kebutuhan energi listrik yang terus meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk di negara Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu inovasi untuk kelistrikan, baik itu dari bahan baku maupun pemanfaatannya, untuk mencapai keseimbangan antara energi listrik yang masuk dan energi listrik yang digunakan, yaitu dengan menggunakan energi alternatif. Sumber energi alternatif sangat mendukung pasokan energi listrik untuk masa depan karena dapat menghemat penggunaan energi listrik yang menggunakan bahan baku fosil. Di negara Indonesia, pemanfaatan sumber panas api belum dimanfaatkan dengan maksimal. Padahal, dengan memanfaatkan sumber panas api sebagai penghasil listrik dapat mengurangi penggunaan energi, baik itu dari bahan baku fosil ataupun dari batu bara, minyak bumi, atau sumber daya alam lainnya. Sumber energi pembangkit listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembangkit listrik yang berkapasitas makro dan pembangkit listrik yang berkapasitas mikro. Dengan memanfaatkan energi panas, salah satunya merupakan suatu pembangkit listrik yang berkapasitas mikro. Sumber energi panas tersebut dapat berasal dari pembakaran sabut kelapa yang merupakan pembangkit listrik berskala kecil yang ramah lingkungan. Potensi sumber panas api ini dimanfaatkan dengan menggunakan termoelektrik, di mana termoelektrik tersebut merupakan suatu teknologi yang dapat mengkonversi energi panas menjadi energi listrik yang dilakukan secara langsung. Next. Detail masalah. Detail masalah yang pertama yaitu berkurangnya energi bahan bakar fosil. Di negara Indonesia, sumber energi bahan bakar fosil yang paling banyak digunakan yaitu batu bara dan minyak bumi. Jadi apabila sumber energi tersebut secara perlahan akan habis, maka akan menyebabkan Indonesia akan kekurangan energi dalam waktu dekat. Yang kedua, yaitu meningkatnya permintaan energi listrik, di mana terdapat peningkatan permintaan energi listrik. Negara dengan ekonomi negara yang dapat menyebabkan PLN harus menyediakan energi dalam jumlah yang banyak, serta dengan kualitas yang baik, dengan harga yang wajar. Yang ketiga yaitu limbah sabut kelapa yang tidak digunakan. Limbah tersebut tidak digunakan dan dibiarkan menumpuk di pinggir jalan, yang dapat menyebabkan lingkungan sekitar menjadi tercemar, karena pada sabut kelapa sendiri terdapat debu-debu kecil. Jika terkena angin, debu tersebut dapat mengganggu aktivitas warga. Dan jika terkena air, maka debu tersebut akan menggumpal menjadi suatu tumpukan yang dapat menyebabkan lingkungan sekitar tercemar. Next. Perkiraan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan penghematan penggunaan energi listrik.
Penghematan penggunaan energi listrik ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya kekurangan energi listrik. Yang kedua yaitu mencari inovasi yang lebih efektif. Inovasi tersebut dicari karena untuk sebagai energi alternatif terbarukan untuk menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Yang ketiga yaitu memanfaatkan limbah sabut kelapa yang tidak digunakan. Dengan memanfaatkan limbah sabut kelapa yang tidak digunakan dapat dijadikan sebagai suatu sumber energi alternatif listrik yang ramah lingkungan. Next, possible solution. Yang pertama yaitu pada bidang teknik, di mana pada bidang teknik, khususnya pada bidang kelistrikan, menjadi sumber energi alternatif terbarukan dan dapat memberikan dukungan yang penting untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu pada bidang masyarakat. Pada bidang masyarakat sendiri dapat memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya yang mempunyai perkebunan kelapa agar dapat memanfaatkan limbah sabut kelapa tersebut untuk dimanfaatkan menjadi suatu energi alternatif yang terbarukan. Yang ketiga yaitu pada bidang lingkungan. Pada bidang lingkungan dan penggunaannya, termoelektrik merupakan suatu solusi untuk menciptakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Yang keempat yaitu pada bidang energi, di mana pada bidang energi tersebut merupakan suatu inovasi kelistrikan yang dapat mencapai suatu keseimbangan antara pasokan listrik yang dihasilkan dengan kebutuhan listrik yang akan digunakan. Next. Selanjutnya yaitu turunan masalah. Yang pertama yaitu biaya yang digunakan cukup besar. Biaya yang digunakan cukup besar karena untuk membuat suatu alat pemanfaatan limbah sabut kelapa yang akan dijadikan sebagai energi alternatif. Yang kedua yaitu kurangnya akan kesadaran masyarakat. Kurangnya akan kesadaran masyarakat tersebut dalam memikirkan pasokan energi listrik untuk masa mendatang dan masih banyaknya penggunaan energi listrik yang berlebihan. Yang ketiga yaitu masih diperlukannya suatu pengembangan dan penelitian lebih lanjut. Next, kita masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu dampak polusi udara dari mesin kelapa yang membahayakan kesehatan. Next. Kajian masalah. Polusi udara merupakan hasil dari proses buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu dari perindustrian ataupun dari kegiatan wirausaha yang dijadikan. Semakin banyaknya jumlah penduduk, maka akan semakin bertambah buangan yang mencemari udara yang akan menyebabkan sebagian orang terkena penyakit yang disebabkan karena polusi udara tersebut. Polusi udara juga dapat dihasilkan dari kegiatan kewirausahaan seperti jualan kelapa parut. Dalam upaya untuk pencegahan dan pengendaliannya, seharusnya warga masyarakat, terutama seseorang yang mempunyai usaha ataupun pada perindustrian, harus dapat mengolah polusi tersebut agar menjadi suatu hal yang berguna, serta merawat mesin secara rutin agar tidak terlalu banyak polusi udara yang dikeluarkan. Next. Detail masalah. Yang pertama yaitu dapat membahayakan kesehatan. Polusi udara yang dapat membahayakan kesehatan, baik itu dari
di kesehatan mata seperti penglihatan sampai kesehatan pada organ bagian dalam seperti paru-paru dan jantung. Yang kedua yaitu dapat menyebabkan peningkatan suhu. Polusi udara yang dihasilkan dari mesin tersebut dapat menyebabkan peningkatan suhu yang menjadi lebih panas dan akan membuat daerah tersebut menjadi gersang. Yang ketiga yaitu merusak infrastruktur. Karena suhu pada lingkungan tersebut naik, maka akan merusak infrastruktur seperti besi yang digunakan, maka akan semakin terkikis, bahkan bangunan yang ada di sampingnya akan terjadi suatu kerusakan. Yang keempat yaitu biaya yang cukup mahal. Dalam perawatan mesin untuk membuang limbah polusi udara tersebut dari lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi dan membuat mesin tersebut agar menjadi lebih ramah lingkungan. Next, perkiraan yang harus dilakukan, yaitu membuang limbah polusi udara tersebut ke tempat yang lebih aman. Membuang limbah polusi udara tersebut ke tempat yang lebih jauh dari pemukiman warga atau lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu melakukan perawatan mesin. Melakukan perawatan mesin secara rutin agar mesin tersebut tetap halus dan mengeluarkan sedikit polusi udara. Yang ketiga yaitu memakai masker dalam upaya untuk meminimalisir bahaya yang akan terjadi karena polusi udara tersebut. Next. Possible solution. Yang pertama yaitu pada lingkungan hidup, pada bidang lingkungan hidup. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pembuangan limbah dari mesin tersebut, terutama yang dapat mencemari lingkungan sekitar, yaitu polusi udara harus dibuang sejauh mungkin dari pemukiman warga. Yang kedua, yaitu pada bidang kesehatan, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya yang disebabkan oleh polusi udara tersebut, terutama baik kesehatan. Yang ketiga, yaitu pada bidang teknik. Diperlukan suatu alat atau media untuk memanfaatkan limbah polusi udara, baik itu uap ataupun asap yang dapat dikonversikan menjadi suatu energi yang berguna, seperti energi terbarukan untuk meminimalisir terjadinya kekurangan energi listrik. Next, turunan masalah dari solusi yang didapat yaitu yang pertama, minimnya kesadaran. Minimnya kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan dari polusi udara tersebut bagi kesehatan. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat. Jika peningkatan pada suhu akan menyebabkan daerah tersebut menjadi gersang. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman untuk menciptakan suatu teknologi yang dapat memanfaatkan limbah polusi udara tersebut agar menjadi sesuatu yang berguna, terutama agar dapat diubah menjadi sumber energi listrik yang terbarukan. Yang keempat yaitu terbatasnya fasilitas dan edukasi masyarakat bagi kesehatan. Next. Masalah yang ketiga yaitu penerapan energi alternatif dengan memanfaatkan limbah tandan kosong kelapa sawit. Next. Kajian masalah. Kajian masalah yang didapatkan dari judul tersebut yaitu limbah atau biasa disebut dengan sampah merupakan sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis dan dapat mencemari lingkungan sekitar. Limbah merupakan suatu masalah besar yang dapat mengancam lingkungan, karena jika limbah tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, maka dengan seiring berjalannya waktu, limbah tersebut akan terus menumpuk, yang akan mengakibatkan penurunan lingkungan. Oleh karena itu, limbah kelapa sawit akan dimanfaatkan untuk menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis. Limbah tandan kosong kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan dapat dijadikan sebagai sumber energi yang dapat mengurangi pemakaian terhadap bahan bakar minyak bumi. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan menjadi briket yang merupakan sebagai bahan bakar pengganti yang ramah lingkungan. Briket sendiri merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengkonversi sumber energi biomasa. Briquettes dapat berfungsi sebagai bahan bakar minyak dan merupakan
dan merupakan suatu sumber energi di masa depan yang tidak pernah habis, bahkan jumlahnya akan terus bertambah. Next. Detail masalah. Detail masalah dari kompleks engineering yang ketiga ini yaitu yang pertama menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah organik dari kelapa sawit ini akan menimbulkan suatu dampak pencemaran lingkungan, yaitu akan menurunkan kualitas lingkungan dan akan menurunnya nilai keindahan pada lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu pembuangan limbah tandan kosong yang terus-menerus. Terjadinya penumpukan limbah tandan kosong pada suatu lahan kosong bahkan sepanjang pinggir jalan yang disebabkan karena pembuangan limbah tandan kosong yang terus-menerus tanpa adanya pemanfaatan yang efektif. Yang ketiga yaitu pencemaran udara yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Limbah tersebut menyebabkan pencemaran udara yang menimbulkan bau yang tidak sedap dan dampak dari limbah yang menumpuk tersebut membuat masyarakat tidak nyaman dan merasa terganggu. Next. Perkiraan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama mencari inovasi yang lebih efektif. Mencari inovasi yang lebih efektif tersebut untuk memanfaatkan limbah tandan kosong kelapa sawit sebagai energi alternatif terbaru untuk menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Yang kedua yaitu menciptakan energi alternatif. Menciptakan energi alternatif listrik yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan memulai pengolahan limbah tandan kosong kelapa sawit ini yang akan menyebabkan limbah tersebut secara perlahan akan terpakai. Next. Possible solution. Yang pertama yaitu pada bidang pertanian. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Yang kedua yaitu pada bidang lingkungan, di mana dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan limbah tandan kosong kelapa sawit harus dilakukan secara efektif. Yang ketiga yaitu pada bidang teknik, khususnya pada bidang kelistrikan menjadi sumber energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan. Yang keempat yaitu pada bidang energi, yaitu merupakan suatu inovasi kelistrikan yang dapat mencapai suatu keseimbangan antara pasokan listrik yang dihasilkan dengan kebutuhan listrik yang digunakan. Next. Turunan masalah. Turunan masalah dari possible solution yang didapat yaitu pemanfaatan limbah yang kurang efektif. Pada pemanfaatan limbah untuk pembuatan pupuk merupakan langkah yang kurang efektif karena banyaknya limbah tersebut, sedangkan pemakaian pupuk yang jarang, maka masih menyebabkan penumpukan limbah atau tandan kosong. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang limbah sembarangan dan kurangnya pengawasan terhadap pelaku yang membuang limbah tersebut. Yang ketiga yaitu kurangnya perhatian masyarakat terhadap limbah yang menumpuk dan dibiarkan begitu saja. Seperti apabila limbah tersebut terkena hujan, maka akan mengakibatkan pencemaran yang berupa genangan air berwarna hitam dan bau yang tidak enak. Next. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.